Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Jabbar dengan NIM 20181220049. Di sini saya akan sedikit berbicara tentang PT Mitra Kerinci, yaitu di mana ini tugas salah satunya yaitu tugas studi kelayakan bisnis. Selanjutnya di sini saya akan mengenalkan PT Mitra Kerinci, yaitu di mana PT Mitra Kerinci ini yaitu perusahaan perkebunan di bawah PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero yang bergerak di bidang teh. Terletak di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Dia memiliki hak guna usaha seluas 2025,3 hektar yang terdiri dari 1.500 hektar tanaman menghasilkan teh, areal hutan penyangga areal pabrik, perumahan, jalan, dan fasilitas umum lainnya. Serta masih terdapat kurang lebih 300 hektar areal yang belum tergali potensi namun masih bisa ditanami tanaman. Perkebunan teh ini di PT Mitra Kerinci biasanya juga disebut kebun liki karena sebelumnya PT Mitra Kerinci merupakan bagian kebun liki. Apa itu liki? Jadi liki ini adalah nama tempat itu sendiri, maka kemudian liki dipakai sebagai branding teh yang diusung oleh PT Mitra Kerinci. Kebun liki ini memiliki topografi landai dengan ketinggian 600 sampai 1100 meter di atas permukaan laut. Oke, selanjutnya adalah aspek teknologi. Di sini poin pertama yaitu teknologi terbaru saat ini memperbanyak stevia dapat dilakukan dengan cara kultur jaringan, yaitu teknologi kultur jaringan itu sendiri yaitu suatu metode untuk memisahkan atau mengisolasi bagian dari tanaman seperti sel, jaringan, atau organ seperti daun, akar, batang, tunas, dan sebagainya, serta membudidayakan dalam lingkungan yang terkendali dan aseptik sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri atau bergenerasi menjadi tanaman lengkap. Keuntungannya untuk menggunakan kultur jaringan itu sendiri yaitu dengan memperoleh hasil yang lebih cepat, banyak, bersifat identik dengan induknya. Dan selanjutnya yaitu adalah aspek teknologi, penentuan teknologi yang tepat, yaitu di mana teknologi ini memfasilitasi kemurnian ekstrak stevia. Fungsinya ke tingkat kemurnian glikosida spesifik yang lebih tinggi dan total glikosida steviol yang lebih tinggi untuk memenuhi standar. Pemurnian ekstrak stevia perantara untuk produk akhir umumnya mengikuti dua langkah, yaitu ekstrak primer dilarutkan dalam campuran pelarut air etanol, dan selanjutnya diproses dengan langkah filterisasi, kristalisasi, dan sentrifungsi, dan preparasi kristal yang dihasilkan dibilas dengan etanol food grade dan dikeringkan dengan vakum untuk menghasilkan produk. Oke. Selanjutnya, di sini kita lihat layout pengolahan stevia, yaitu di mana tadi dengan teknologi kultur jaringan, yaitu di mana dikumpulkan terus penerimaan teh pucuk tadi dan dikeringkan, terus selanjutnya ada proses pemisahan daun dan tangkai, selanjutnya diekstrak dan dibuat menjadi dua bagian, yaitu kristalisasi dan liquid. Selanjutnya setelah itu di packing, selanjutnya dimasukkan ke gudang. Selanjutnya adalah aspek hukum. Aspek hukum itu sendiri di sini yaitu ada 3 poin, yaitu ada 3 tempat ya. Kecamatan yang pertama
tempat pertama yaitu di Kecamatan Sanggir yang berpusat di Padang Aro sebagai pusat pengembangan satu dengan titik pertumbuhannya yaitu di pelayanan pemerintah, pelayanan umum dan perdagangan, yaitu di mana supaya proses perizinan itu lebih mudah dan lebih cepat pun untuk mendapatkan buyer juga. Yang di tempat yang kedua juga ini ada di Kecamatan Sungai Pagu, Pauduo dan Kotopari Gadang Diateh sebagai pusat pengembangan dua yang dipusatkan di Muara Labu dengan titik pertumbuhan yaitu di pendidikan, kesehatan, perdagangan, pariwisata, dan sentral produksi tanaman pangan. Yang tempat yang ketiga yaitu Kecamatan Sanggir Batanghari, Sanggir Sujuan, dan Sanggir Balai Janggo sebagai pusat pengembangan tiga sebagai kawasan agropolitan dengan titik pertumbuhan sektor perkebunan dan pertambangan, di mana di situ yaitu salah satu sumber dari penghasilan kebun teh begitu. Selesai. Terima kasih atas partisipasinya untuk teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.